Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah ini dengan membahas mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam setiap kesempatan di video pembelajaran mengenai mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini, saya selalu mengaitkan materi-materi yang dijelaskan itu dengan konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Dan begitu juga dengan pembahasan pada video pembelajaran kali ini, kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka itu juga akan sangat berkaitan dengan konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di situ dijelaskan tujuan negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Ada yang berpendapat bahwa dari situ bisa kita simpulkan bahwa selain Indonesia adalah sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, maka negara Indonesia itu juga merupakan negara dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Di mana di dalam konsep welfare state itu atau negara kesejahteraan, pemerintah diberikan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan kewajiban itu, kemudian negara diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Konsep ini berbeda dengan konsep negara penjaga malam, ya. Konsep negara peronda, ya, yang melakukan ronda menjaga malam, atau konsepsi Nahdlatul, di mana pada konsep negara penjaga malam ini, negara dibatasi untuk tidak ikut campur pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Negara tidak punya kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi negara hadir untuk menjaga ketertiban, ya, untuk menjaga perdamaian, dan untuk menegakkan hukum. Berbeda dengan konsep welfare state yang diterapkan di dalam negara Indonesia, itu adalah konsep di mana negara diberikan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan dengan kewajibannya itu kemudian, pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya. Termasuk negara diberikan keharusan untuk memajukan kesejahteraan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu pula, selain sebagai negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, Indonesia juga merupakan negara hukum. Ya, seperti yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Di mana di dalam negara hukum berlaku yang namanya asas legalitas. Dengan berangkat dari asas legalitas itu dan kemudian dikaitkan dengan konsep welfare state, maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa setiap bentuk campur tangan pemerintah atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Setiap perbuatan atau tindakan administrasi negara itu harus didasarkan pada aturan atau rule and procedure. Itu kata-kata dari Prof. Jimli. Jadi, Prof. Jimli berpendapat bahwa dalam paham negara hukum,
Segala tindakan pemerintah itu harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Oleh sebab itu, dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi negara harus didasarkan atas aturan atau rule and procedure. Jadi aturan main dan mekanisme ya, prosedural. Itu adalah pendapat dari Prof. Jimli. Oleh sebab itu, berbicara mengenai tindakan administrasi negara itu kan berhubungan dengan wewenang, di mana wewenang yang dimiliki oleh administrasi negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, kalau dari pendapatnya Prof. Jimli, dibutuhkan suatu rule and procedure. Ya. Dibutuhkan sebuah pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dengan tujuan itulah kemudian disusunlah apa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di mana fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan itu adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Jadi bagaimana sih jalannya pemerintahan yang baik? Itu adalah pemerintahan yang sejalan atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang fungsinya adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara. Jadi sampai sini saya berharap Anda memahami apa itu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berbicara mengenai definisi atau pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, itu bisa Anda jumpai di pasal 2, pasal 2 angka 17, bukan pasal 2 ya, harusnya pasal 1 angka 17, ya ini salah, pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan sebuah keputusan dan atau tindakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Itu adalah definisi yang disajikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 1 angka 3. Ini salah ketik. Seharusnya pasal 1 angka 3. Jadi berangkat dari pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada unsur-unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya, dalam pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi pengertian asas umum pemerintahan yang baik itu terbentuk dari kedua unsur ini. Yang pertama adalah bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Ya, jadi pedoman etik, ya, nilai etik yang hidup dan berkembang yang digunakan dalam praktek hukum administrasi negara. Yang kedua adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik ini berfungsi sebagai pegangan atau pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Jadi inti dari pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah itu sebuah nilai etik, ya. Yang kedua adalah sebuah pegangan atau pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada awal kemunculannya, ya, berangkat dari pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sendiri, ya, pada awal kemunculannya itu sebetulnya AUPB atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan pelindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Jadi fungsi-fungsi asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan itu hanya sebatas sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Jadi AUPB ini diibaratkan sebagai sebuah rambu lalu lintas, ya, dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar jalannya roda pemerintahan, memperlancar hubungan pemerintahan, yakni antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat dalam hal ini. Tetapi dalam perkembangannya, asas umum pemerintahan yang baik ini ternyata memiliki arti penting dan fungsi yang lain, bukan hanya sebatas sebagai pedoman, petunjuk, ya, sebagai rambu-rambu bagi administrasi negara saja, tetapi ada arti penting dan fungsi lainnya dari asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama, tadi fungsi utamanya adalah bagi administrasi negara itu, asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai sebuah pedoman. Ya, bagi administrasi negara itu sebagai sebuah pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, ya, samar, atau tidak jelas. Lalu yang kedua, bagi masyarakat, asas umum pemerintahan yang baik ini berfungsi sebagai dasar gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat, ya, guna mencari keadilan. Ya. Jadi asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan, ya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lalu yang ketiga, bagi hakim, ya, bagi hakim tata usaha negara, ternyata bagi hakim pengadilan tata usaha negara, ternyata asas umum pemerintahan yang baik ini juga bermanfaat. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Ya, alat untuk menguji dan membatalkan keputusan tata usaha negara. Jadi sebagai batu ujinya itu adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang keempat, ternyata AUPB juga bermanfaat bagi badan legislatif, di mana asas umum pemerintahan yang baik ini juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Jadi undang-undang yang dibuat itu juga harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu, apa saja sih asas-asas umum pemerintahan yang baik itu? Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Jadi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan itu harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga harus melandaskan pada kepatutan, ya, harus melandaskan pada keadilan. Itu adalah maksud dari asas kepastian hukum. Yang kedua adalah asas kemanfaatan. Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang
antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dengan warga asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita. Jadi, titik tekannya dari asas kemanfaatan ini adalah keseimbangan manfaat yang harus dirasakan oleh semua pihak, ya, baik itu individu, ya, maupun masyarakat, laki-laki maupun perempuan, ya, generasi yang saat ini ada maupun generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah asas ketidakberpihakan. Apa itu asas ketidakberpihakan? Yaitu asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan tanpa adanya diskriminasi. Jadi tidak diskriminatif kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah itu dibuat atau keputusan dalam yang dibuat oleh pejabat administrasi negara itu harus tidak berpihak, ya. Jadi harus mempertimbangkan kepentingan para pihak. Lalu yang keempat, asas kecermatan, di mana yang dimaksud dengan asas kecermatan ini adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, sehingga keputusan dan atau tindakan itu dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan atau dilakukan. Jadi, sebuah keputusan tata usaha negara, sebuah keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara itu harus ditetapkan berdasarkan data informasi yang valid, ya. Harus mengutamakan kecermatan, tidak boleh ada kesalahan di situ. Yang selanjutnya, yang kelima adalah asas tidak menyalahgunakan wewenang. Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang ini, ya, menyalahgunakan kewenangan ini adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan itu tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Jadi tidak boleh keputusan, ya, atau pejabat administrasi negara itu menggunakan kewenangannya itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi, harus untuk kepentingan masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah asas keterbukaan, di mana asas ini bermaksud bahwa asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Jadi, menuntut adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, ya, tidak diskriminatif, tetapi dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Jadi, yang terkait dengan rahasia negara itu tentu tidak bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, bukan menjadi konsumsi publik. Yang selanjutnya adalah asas kepentingan umum. Apa yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Jadi kepentingan umum ini menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan fungsinya, ya.
yang dijadikan pertimbangan utama bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Dan yang terakhir adalah asas pelayanan yang baik, di mana asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, ya, tepat prosedur, ya, prosedur dan biayanya jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inilah 8 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Saya kira cukup untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap Anda bisa memahami dengan baik dan semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.